warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadana syahra siyam wa fi lailatihi al-qiyam wa ja'ala kulla hadha asy-syuhur mubarakan fil Islam li jami'il muslimin wal muslimat. Hadirin jamaah salat subuh Masjid Baitus Salam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita dapat bertemu kembali dalam kegiatan kuliah subuh di masjid yang penuh berkah ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencatat ini sebagai sebuah kebaikan di dunia dan nanti akan mendapatkan pahala di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menyinggung kejadian hari ini sedikit saya kupas ya, sedikit saja kaitannya dengan kejadian setelah sholat ini. Bahwasanya beberapa hari yang lalu di Sumber dan beberapa belakangan ini memang terjadi beberapa kehilangan kendaraan. Anggap saja ini bagian dari cara beberapa orang yang ingin mendapatkan manfaat daripada Lailatul Qadar dalam versi yang berbeda. Kalau sebagian dari kita mencari Lailatul Qadarnya di masjid ya, mereka juga nyarinya di masjid. Ya. Bedanya kalau kita ya mudah-mudahan carinya akhirat, pahala dunia akhirat. Tapi mereka-mereka ini carinya pahala dalam tanda kutip yang sifatnya duniawiyah. Karena mereka juga mungkin ingin merasakan Lebaran dengan cara yang berbeda. Ya, mudah-mudahan segera ditemukan dan segera dibikin laporan, karena ini kemungkinan besar bisa jadi jaringan, bisa jadi memang personal. Tapi kalau personal kemungkinan tidak besar, kemungkinan besar kemungkinan kecil ya. Jadi kalau personal itu ya kemungkinan kecil. Jadi bisa dimungkinkan ini ada jaringan curanmor ya yang beraksi seperti ini. Dan memang kejadiannya rata-rata subuh. Oleh karena itu dari kita pribadi tentunya harus meningkatkan kewaspadaan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ya segera lakukan laporan dan supaya ada tindak lanjut ya. Mudah-mudahan ya. Kalau kemarin kehilangan anak ya, alhamdulillah sudah ditemukan yang di Arjawinangun, yang kemana-mana dan kabarnya sudah ditemukan. Tapi kalau motor belum ditemukan, tapi peluangnya masih memungkinkan. Karena pernah kejadian saya pribadi masih di Kedawung ya, TKP-nya, dan ditemukannya di media sosial oleh korban, kemudian dijual motor itu, kemudian ternyata ditelusuri, dilaporkan kebetulan di Polsek Kedawung dan akhirnya ditemukan dan masuk ke kantor Polsek dan akhirnya bisa diambil kembali. Alhamdulillah berarti masih rezeki. Nah, kalaupun nanti tidak ditemukan, mudah-mudahan ya tidak ditemukan di sini, bisa ditemukan di tempat lain dan mungkin mudah-mudahan motornya lebih bagus lagi. Ya artinya kita karena sudah kejadian ya, namanya bubur gitu ya, kan namanya nasi kalau sudah jadi bubur ya sudah terlanjur, maka pilihannya hanya dua. Yang pertama kita sabari ya, kita sambil mencari, berusaha semaksimal mungkin dengan berbagai upaya dan doa ya,
Tapi kalau tidak ditemukan, maka jalan yang kedua adalah pasrahkan. Ya, memang kalau berbicara lebih gampang daripada merasakan sendiri. Ya, saya begini ngomong enak karena bukan yang mengalami. Tapi kalau yang mengalami bisa jadi kalang kabut dia, panik dan sebagainya. Ya, kenapa? Pernah satu kejadian kami di Babakan Ciwaringin pernah nginap di asrama salah satu pesantren. Ada salah satu teman yang kehilangan handphonenya. Saat itu mungkin harganya sekitar 2 juta atau 3 jutaan. Kemudian dilaporkan kepada pengurus. Ya, menurut kawan saya ini harus cari gitu ya. Dan mungkin salah satu di antara teman kita mencurigai bisa jadi salah satu santri atau salah satu pengurus hilangnya di dalam asrama. Ternyata tidak ditemukan oleh pengurusnya. Akhirnya diberanikan diri laporan ke kiainya, pengasuhnya saat itu, Allah yarham al-maghfurlah Mama Maktum, Kiai Haji Maktum Hanan. Para kiai tahu ya bagaimana Mama Maktum Hanan, beliau yang mimpin istighosah di rutinan di sesepuh lah di Babakan Ciwaringin saat itu. Ternyata apa kata beliau? Sudah diikhlaskan saja. Mudah-mudahan ada gantinya. Kenapa? Karena sesungguhnya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kita ini semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala dan hakikatnya semua yang kita peroleh saat ini hanyalah titipan semata. Tidak hari ini bisa jadi besok hari. Tidak besok bisa jadi lusa. Tidak lusa bisa jadi di kemudian hari bakal hilang juga. Kalau tidak hilang ya bakal rusak. Nah maka kata Gus Ali, ini nasihat enak yang ngomong bukan yang korban. Kata Gus Ali Tulangan Sidoarjo, pengasuh pesantren Bumi Sholawat, sekitar tahun 1900 sekian ya, 98, 97, saya pernah mendengarkan ceramah beliau di pondok pesantren makam Sunan Derajat, saat itu Haul Sunan Derajat. Beliau menyampaikan bahwasanya ada seorang petani semangka saat itu, ya. Petani semangka ini memiliki banyak buah yang sedang panen saat itu. Tentunya ketika hendak panen dia berharap nanti panennya bisa melimpah ruah dan bisa dijual ke tengkulak dan lain sebagainya dan berharap untung yang luar biasa. Tapi ternyata ketika ke kebun, ke pekarangannya, dia mendapati semangkanya hilang dirampok orang. Habis. Ya. Au kama qila. Jadi secara persis ya bagaimana kejadiannya. Wallahu alam ini kisah nyata atau kisah semacam fiktif belaka. Ya. Tapi yang pastinya yang terjadi adalah ini si pemilik itu saat itu adalah qanaah, menerima. Dia bilang apa? Alhamdulillah. Ya. Kita bisa bersedekah tanpa harus mengantarkannya ke rumah masing-masing. Diambil masing-masing oleh yang mungkin merasa berhak. Artinya apa? Diniati sedekah kalau memang tidak ditemukan. Karena memang kalau misalnya ya pilihannya dua lagi. Kalau misalnya nih ditemukan, ya alhamdulillah. Ya, alhamdulillah dengan perjuangan silakan usaha dilakukan. Tapi kalau tidak ditemukan pilihannya hanya dua. Pilihan yang pertama adalah pilihan yang paling parah. Yang mudah-mudahan kita tidak mengambil pilihan itu. Pilihan yang pertama adalah kita akhirnya berputus asa. Akhirnya apa?
ini barang baru kemarin saya beli, tinggal ini. Pokoknya meratapi kejadian-kejadian itu hingga menyalahkan siapapun, ya, menyalahkan DKM, menyalahkan ini, menyalahkan ini, menyalahkan ini, termasuk menyalahkan dirinya, kadang-kadang menyalahkan takdir, akhirnya sampai berujung menyalahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dianggap Allah tidak adil. Sehingga apa? Dia depresi dan akhirnya naudzubillah, akhirnya apa? Jatuh, berhari-hari dia memikirkan itu dan lain sebagainya. Itu termasuk kehilangan anak misalnya karena kecelakaan, yang dia diharapkan anak ini akan membanggakan orang tuanya, mau lulus S1, ternyata belum lulus, baru mau lulus, baru mau wisuda, kecelakaan di tengah jalan dan kecelakaannya dibonceng sama teman. Itu luar biasa musibah, ujian yang luar biasa berat. Kalau tidak kuat, kejadiannya bisa jadi nanti depresi, akhirnya tidak terima, akhirnya apa? Jatuh pada hal-hal yang tidak diinginkan Allah SWT. Akhirnya apa? Tidak tidak qanaah. Dan ini tidak hanya membahayakan diri kita, tapi juga membahayakan orang lain. Dan pilihan yang kedua, ini adalah pilihan yang terbaik, qanaah. Kenapa? Karena kalau nasi sudah jadi bubur, ya kita tinggal menikmati buburnya. Jangan berharap kembali jadi nasi. Tinggal cari beras yang lain untuk dibikin nasi lagi. Dah, ini adalah cara bagaimana kita bisa menikmati segala sesuatu. Kenapa? Karena ajaban li amril mukmin. Ajib, orang yang beriman itu sabar. Idza asabathu na'ma'u syakar. Jika dia dapat kenikmatan, alhamdulillah. Gak punya mobil, punya motor. Alhamdulillah, punya kaki meskipun gak punya motor, kita bisa tetap jalan. Karena banyak orang yang apa? Tidak bisa berjalan, ia hanya bisa di kamar saja, di atas ranjang. Jadi kalau kita membayangkan yang lebih rendah, kita akan menikmati apa adanya. Tapi kalau kita sudah punya ekspektasi terhadap dunia, seakan-akan itu akan menjadi kekal abadi milik kita, maka itu akan membuat kita kecewa. Semakin tinggi, ini rumusnya, ini ya rumusnya ya, semakin tinggi ekspektasi, semakin tinggi depresi. Semakin tinggi harapan, semakin tinggi kekecewaan. Contoh tinggi harapan. Harapan kita anak ini akan membanggakan orang tua dan sebagainya, tinggi harapannya. Termasuk harapan terhadap kendaraan kita akan menemani kita hingga akhir hayat kita, gitu ya. Maka semakin tinggi dan semakin cinta kita terhadap dunia itu, maka akan semakin tinggi pula kekecewaan kita, gitu ya. Tapi kalau kita itu hanya menganggap semua nikmat itu hanya sebatas titipan semata, maka udah pasrahkan, lepaskan, karena sesungguhnya nanti akan diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lebih baik lagi. Alhamdulillah. Maka semuanya dihadapi dengan khair. Akhirnya apa? Kita legowo dan kita tetap sehat seperti biasa, bekerja lebih semangat, dan tidak hanya motor yang didapatkan, bisa jadi ke depan bisa dapat gantinya lebih dari motor itu. Alhamdulillah. Enak saja kalau orang beriman itu, ya. Pada jemaah sekalian yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita kembali ke laptop. Pada kesempatan pagi hari ini, ya mudah-mudahan kita sudah bisa melupakan motornya. Tetap untuk pengurus tetap harus segera diurus ya. Hari ini kalau tidak salah tanggal 21 Ramadan. Betul ya? Betul. Tanggal 21 Ramadan berarti kita masuk sepertiga terakhir dari bulan Ramadan. Alhamdulillah masih diberikan kesehatan. Dan kita masih diberikan kenikmatan bisa duduk di dalam masjid ini, tadi berdiri, sujud, rukuk, kemudian bersalam-salaman. Baik ibadah ritual maupun ibadah sosial kita bisa melaksanakan. Di antara kita, ini sebagian banyak yang sudah berguguran. Ya,
Kemarin-kemarin ini saf penuh meskipun subuh. Alhamdulillah sekarang semakin maju. Mungkin ya kita husnudzon dan kita tidak perlu merasa yang paling berhak atas surga, tidak perlu. Ya, barangkali teman-teman kita yang di tengah yang tidak berkesempatan ini ya, mungkin sudah mudik. Ya. Mungkin sholatnya lebih dekat ke masjid yang terdekat. Ya. Barangkali dia sedang sakit, barangkali dia sedang keluar kota dan lain sebagainya. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kebaikan dan diterima semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini patut kita syukuri. Nah, dalam kesempatan akhir ini seringkali kita disuguhi dengan cerita tentang Lailatul Qadar. Kenapa? Karena banyak di antara kita yang mendapatkan informasi bahwasanya Lailatul Qadar itu adalah malam 1000 bulan atau lebih baik daripada 1000 bulan dan konon diturunkan pada bulan Ramadan dan itu berada di malam-malam 10 terakhir bulan Ramadan, wabil khusus di tengah-tengah tanggal likur-likuran dan itu ganjil. Nah, itu informasi yang masuk pada kita. Bagaimana hakikat dari Lailatul Qadar ini? Al-Imam Al-Izz bin Abdissalam As-Sulaimi, beliau termasuk imam di dalam madhab Imam Syafi'i. Dalam kitab Maqasidus Siyam Al-Faslul Khamis pada pasal atau bagian yang kelima, fil timasi Lailatul Qadar, dalam mencari malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar adalah Lailatun Syarifah, malam yang mulia. Faddalallahu ala alfi syahrin laisa fiha Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa taala melebihkan malam Lailatul Qadar ini melebihi malam yang lain ya, itu lebih dari 1000 bulan. Ya. Wa summiyat Lailatul Qadri, malam ini disebut dengan malam Lailatul Qadar imma li syarafi qadriha wa uluwi manzilatiha, karena kemuliaan nilainya dan tingginya posisi derajatnya, dan ada pula wa imma li annal arzaq wal ajal minas sana ila sana tuqaddaru fi tilkal laila. Opsi atau alasan yang pertama menyebutkan bahwasanya malam Lailatul Qadar ini disebut dengan malam kemuliaan karena kemuliaan dari malam ini dan tingginya, luhurnya, posisi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Alasan yang kedua atau pendapat yang kedua, karena pada malam hari ini rizki, ajal pada setiap tahunnya ditentukan pada malam tersebut. Itu adalah pendapat yang kedua. Wa tanazzalul malaikatu warruhu fi tilkal lailah. Sehingga pada malam itu juga malaikat-malaikat itu diturunkan dan juga malaikat Jibril khususnya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam tersebut. Fayusallimuna 'alal mujtahidin. Lantas mereka menyampaikan salawat dan salam kepada orang-orang yang bersemangat dalam beribadah, baik ibadah ritual maupun ibadah sosial. Baik yang melaksanakan qiyamul lail, yang mengaji, baik itu yang beribadah sosial, yaitu berbagi, berbuat baik terhadap sesamanya. Waqtalafal ulama, dan para ulama berbeda pendapat. Hal yusallimuna alaihi min tilqa'i anfusihim aw yuballighuna lahumus salam an rabbihim. Apakah mereka itu menyampaikan salam langsung kepada orang-orang yang serius, orang-orang yang rajin beribadah saat itu, ataukah hanya menyampaikan salam dari Tuhan mereka? Ini
para ulama beda pendapat. Wa inna lailatan yati fiha al-'abdu fiha taslimu rabbil alamin alaihi la jadiratun an takuna khairan min alfi syahr. Jadi ini beda pendapat gitu ya. Langsung saja, apa itu keutamaan malam Lailatul Qadar? Famin fadilati hadhil lailah, di antara keutamaan dari malam ini yaitu anna man qamaha imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang pada malam Lailatul Qadar itu berdiri, maksudnya adalah melaksanakan ibadah sholat pada malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan, hanya berharap dari Allah Subhanahu wa taala, bukan berharap dari yang lain, ya, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah dikerjakannya pada masa lalu. Karena sungguhnya setiap manusia itu melakukan kesalahan, sehingga dengan melaksanakan ibadah pada malam Lailatul Qadar mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wad dalilu ala ma dzakkarnahu qawluhu sallallahu alaihi wasallam, uritu lailatul qadri thumma ayqadani ba'du ahli fanusituha faltamisuha fil ashril awakhir fil ashril ghawabir. Jadi aku, ya, tidur pada malam, ya, uritu lailatul qadri, aku diperlihatkan suatu malam yang bernama Lailatul Qadar. Ya, kemudian sebagian dari keluargaku membangunkanku pada malam itu, ya. Fanasituha. Kemudian aku dilupakannya. Ya. Maka faltamisuha fil ashril ghawabir. Maka carilah malam itu kalian wahai para umat, ya, carilah pada malam-malam terakhir, yaitu 10 terakhir di bulan Ramadan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam taharrau lailatul qadri fil witri minal ashril awakhir min Ramadan. Carilah malam Lailatul Qadar itu di malam-malam ganjil di 10 dari bulan Ramadan yang terakhir. Ya. Nah, pertanyaannya, apakah kita hanya mencari-cari di bulan Ramadan, di bulan ganjil saja, di hari-hari ganjil saja, di malam-malam ganjil saja? Maka ini mengutip pendapat dari Gus Baha, sebetulnya orang-orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar itu adalah orang-orang yang senantiasa mencarinya, apa? Bukan hanya di malam-malam ganjil. Lah, kok bertentangan dengan Nabi? Oh, bukan. Kenapa? Kebiasaan. Kalau orang itu hanya cari-cari peluang hanya di waktu-waktu tertentu saja, dia kemungkinan besar, ya, akan terlewatkan. Kenapa? Ya karena cari enaknya saja. Ya, dia datang pada saat itu. Bisa jadi nanti dia lupa. Bisa jadi nanti pas hari ganjil itu malah dia sakit. Barangkali dia pada malam ganjil itu dia bentrok dengan kegiatan yang lain. Tapi bagi mereka yang setiap harinya, setiap malamnya melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik ibadah sosial maupun ritual, maka kemungkinan besar, bahkan bisa jadi pasti, dia mendapatkan Lailatul Qadar. Yang pasti itu. Jadi orang yang pasti mendapatkan Lailatul Qadar adalah yang rajin setiap malam. Nah itu. Karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu memberi sesuai dengan kadar upaya yang dia dapatkan. Meskipun tidak selalu apa yang kita dapatkan itu hasil dari kerja kita sendiri. Karena sungguhnya apa? Karena Allah Subhanahu wa taala itu yarzuqu may yasha. Memberi kepada siapa saja sesuai dengan takdir yang Allah kehendaki. Meskipun kita berharap, hanya bisa berharap, tentunya yang menentukan takdir adalah Allah Subhanahu wa taala.
Lantas apa yang bisa dilakukan? Yang pertama, memperbanyak. Memperbanyak apa? Memperbanyak doa. Memperbanyak doa. Yang pertama membaca doa. Doanya, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Itu doa itu diperbanyak setiap hari, setiap sholat, setiap waktu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala apa? Mengampuni dosa-dosa kita. Ini ya. Allahumma ya Allah, innaka sesungguhnya engkau afun, maha pemaaf. Tuhibbul afwa, engkau mencintai apa? Al-afwa, memberi maaf dan memaafkan. Fa'fu anni, fa'fu anna, maka maafkanlah aku, maafkanlah kami. Nah ini, ketika kita berharap berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah itu semakin suka, semakin sayang terhadap kita. Jangankan Allah yang pasti sayang terhadap hambanya, manusia saja kalau misalnya nih ya kita merasa bersalah, bahkan orang lain itu tidak merasa bersalah kita terhadapnya, ya kita ya salah terhadap orang lain dan merasa salah, dan orang tersebut tidak merasa bersalah, kita minta maaf terhadap dia, dia senengnya minta ampun. Apalagi dia tahu dan merasa bahwasanya kita bersalah sama dia, kemudian kita mau minta maaf terhadap dia, dia pasti senang. Apalagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan meminta maaf, meminta ampun itu luar biasa beratnya. Ya, apalagi terhadap biasanya saudara atau teman yang menyakiti kita. Kita belum merasai paling benar. Sehingga apa? Enggan untuk meminta maaf. Nah ini. Ya, ketika kita minta maaf kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan dosa-dosa kita yang telah berlalu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun jangan hanya meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, jika itu dosa-dosanya, kesalahannya terhadap sesama, harus dimintakan maaf terhadap orang tersebut. Jangan sampai hanya minta maaf pada Allah, padahal kesalahan kita juga terhadap sesama kita. Karung tuai jaluk pengapura, karo anake jaluk pengapura, kalau tetangga sama tetanggae jaluk pengapura, dengan adiknya, dengan kakaknya jaluk pengapura. Mudah-mudahan semua diampuni semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam hadis qudsinya, man syaghalahu dzikri an mas'alati a'taituhu afdhala ma u'tiyas sa'in. Siapa yang menyibukkan berzikir kepadaku ya daripada minta sesuatu terhadapku. Jadi dia fokus zikir, ingat Allah Subhanahu wa ta'ala, ingat saja terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala dengan banyak berzikir, dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak banyak permintaan. Permintaan apa? Minta ini, minta mobil, minta dunia, semuanya itu ya. Tidak perlu. Kalau kita sudah ya mengingat Allah, berbakti kepada Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ketika kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan kita dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah, kata Allah, a'taituhu afdhala ma u'tiyas sa'inin. Maka aku akan memberikan kepada dia yang lebih dari, yang lebih besar, yang lebih agung, yang lebih mulia, yang lebih utama daripada
permintaan orang-orang yang meminta. Ini bayangkan kita punya anak dua, yang satu gawe itu jaluk baik, unggal dina jaluk baik, setiap hari itu minta saja, tapi tidak pernah disuruh tong beliin ikan di pasar, mong tong beliin minyak di Pak Haki Hasan, mong. Setiap dimintain tolong nggak mau, tapi setiap hari itu minta saja. Ini orang tua pada seneng atau senep? Pasti senep. Itu loh, jaluk baik. Beli gelem hari dikongkon tuku, beli gelem hari dikongkon ngaji. Jadi minta saja tidak pernah mau dimintai tolong. Pasti orang tua males dan senep, bukan seneng. Tapi sebaliknya, kita tidak pernah minta sama orang tua. Anak kedua tidak pernah minta sama orang tua. Tong, kamu ngaji yang belajar, siap mama, siap ayah. Nanti beliin mama buah-buahan ya di sana. Ya, siap mama. Mau terus kalau diajak, diminta mau terus, diajak mau terus. Pasti kira-kira orang tuanya seneng apa senep? Pasti seneng. Oleh karena itu kita banyak nurut sama Allah saja, tidak perlu banyak minta. Insya Allah akan diberi daripada apa yang tidak pernah kita minta, dan itu permintaan orang-orang yang hanya minta-minta saja itu. Ya dapatnya ya apa yang diminta saja, dan belum tentu dikasih. Tapi kalau kita tidak pernah minta, tapi kita terus melakukan kebaikan terhadap sesama, ya malah lebih senang orang itu. Sehingga Allah Subhanahu Wa Taala pun begitu, tidak jauh berbeda, ya. Meskipun Allah SWT Arhamar Rahimin, yang paling pengasih, yang paling penyayang, tetapi sesungguhnya itu kalau kita tidak fokus minta, fokusnya apa? Melakukan ketaatan, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Kalau mau melamar kan jangan hanya minta anaknya, tapi kirimin aja parcel setiap saat calon mertua tuh. Ya, kasih aja itu kunci Fortuner dan mobilnya. Udah setiap hari dikirimin ya. Apa saja. Ya pasti dia akan minta anaknya, jangankan anaknya ya. Ya, semua hidupnya bakal dikasih kalau kita sering memberi sesuatu. Nah, inilah mudah-mudahan dengan kita senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak hanya minta ya, banyak permintaan dengan doa-doa yang sifatnya duniawiyah, tapi kita selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan memperbanyak ibadah ritual maupun sosial, berbagi kepada sesama. Siapa yang memberikan makan terhadap orang lain, hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala akan memberinya makan yang lebih baik daripada apa yang telah diberikan dia terhadap orang lain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni kita semuanya, memberikan kita tempat yang terbaik yang Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan kepada umat manusia, yang telah diberikan kepada umat-umat terdahulu, khususnya para nabiin wal auliya was solihin, dan kita digolongkan termasuk orang-orang yang menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW dan dikumpulkan bersamanya di yaumul akhir. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Kita berdoa baca surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Mohon maaf atas segala kekurangan, terima kasih atas segala perhatian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menerima amal kita semuanya, dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.